Selamat datang di tayangan pembelajaran kita. Pernahkah kita benar-benar mengamati betapa alam seringkali menyajikan analogi kehidupan yang sangat luar biasa? Alam ini, kalau kita cermati, menyimpan kecerdasan senyap yang tak tertandingi, sebuah kebijaksanaan agung yang sudah teruji oleh waktu selama ribuan tahun. Hari ini, kita akan mendedah sebuah rahasia alam yang sangat elegan. Sesuatu yang tidak hanya menjelaskan bagaimana tumbuhan bertahan hidup, tetapi juga memberikan cermin yang sangat jernih bagi kita, tentang bagaimana kita seharusnya mengelola lingkungan sosial dan menjaga kedamaian batin kita. Sebagai langkah awal, coba bayangkan sejenak. Pernahkah Anda memperhatikan mengapa tanah di bawah pohon pinus yang menjulang tinggi atau di bawah pohon walnut hitam selalu tampak begitu bersih, bebas dari semak belukar? Bayangkan suasananya. Tenang, lapang, dan hanya dihiasi oleh guguran daun. Mengapa tak ada satupun gulma yang berani tumbuh subur di bawah naungan akar pohon-pohon raksasa ini? Apakah ini sekedar kebetulan ekologis mata? Tentu saja tidak. Alam tidak pernah bekerja tanpa alasan. Fenomena ini sebenarnya membawa kita pada sebuah rahasia alam yang sangat brilian. Sebuah mekanisme cerdas tentang bagaimana makhluk hidup bertahan yang bermula dari gambaran visual sunyi di hutan pinus tadi menuju sebuah keajaiban ilmiah yang luar biasa. Dalam dunia ilmu botani, fenomena ini dikenal dengan nama alelopati. Sederhananya begini, ini adalah kemampuan sebuah tanaman untuk melepaskan zat kimia tertentu yang disebut alelokimia ke lingkungan sekitarnya. Tujuannya sangat spesifik, yaitu untuk memengaruhi pertumbuhan tanaman lain di dekatnya. Ini ibarat seni diam dari alam dalam menetapkan batas-batas wilayah demi keberlangsungan hidup. Pohon-pohon ini sama sekali tidak membangun pagar fisik, tapi mereka menciptakan batas spasial yang tak kasat mata, namun sangat mutlak. Sebuah kebijaksanaan yang indah, bukan? Dari sini, kita belajar tentang apa yang bisa kita sebut sebagai bahasa senyap sang pohon. Sebuah bentuk komunikasi yang sama sekali tidak membutuhkan kekerasan fisik atau keributan untuk melindungi eksistensinya. Lalu, bagaimana mekanisme sunyi ini bekerja? Ada 3 tahapan utama. Pertama, melepaskan senyawa. Tanaman ini tidak berteriak atau menyerang. Mereka secara diam-diam melepaskan senyawa kimia melalui akar atau daun yang gugur. Kedua, zat ini menyerap ke dalam tanah dan bertindak sebagai semacam filter alami. Ia menciptakan medan energi yang otomatis menolak bibit-bibit tanaman yang kelak akan merebut nutrisinya. Dan dampaknya, terjadilah tahapan ketiga, yaitu efisiensi ekosistem. Dengan membersihkan areanya, pohon ini memastikan cadangan air dan mineral sepenuhnya terjaga. Hanya digunakan untuk pertumbuhannya sendiri dan untuk tanaman-tanaman bersahabat yang tidak mengancam harmoninya. Benar-benar pertahanan yang elegan. Nah, sekarang mari kita tarik makna filosofisnya ke dalam kehidupan kita. Jika sebuah pohon saja memiliki kecerdasan untuk membangun filter pelindung, lalu bagaimana dengan kita sebagai manusia yang berakal budi? Kita semua hidup dalam ekosistem sosial yang kompleks, dan di dalamnya selalu ada rumput liar. Dalam kehidupan sosial kita, ini adalah metafora untuk orang-orang toksik, para penguras energi, atau kaum oportunis yang datang hanya untuk mencari keuntungan sepihak. Tapi di sisi lain, kita juga punya tanaman bersahabat yang merepresentasikan lingkaran sosial kita yang berkualitas, suportif, dan satu frekuensi. Sama seperti pohon pinus tadi yang menolak gulma namun menyambut tanaman yang ramah, kita pun harus membangun alelokimia mental kita sendiri, yaitu melalui prinsip hidup yang tegas dan karakter yang kokoh. Prinsip inilah yang secara otomatis akan menyaring siapa yang pantas berada di lingkaran terdalam kita, tanpa kita perlu terlibat dalam konflik terbuka atau drama. Ada satu pameo mendalam yang harus selalu kita ingat. Pengaruh yang paling kuat adalah pengaruh yang tidak terlihat. Ketika Anda memiliki karakter yang tangguh dan prinsip yang tak tergoyahkan, Anda menciptakan sebuah ruang yang membuat orang-orang toksik merasa sangat tidak nyaman. Mereka perlahan akan menyingkir dengan sendirinya, karena frekuensi energi mereka tidak mampu menembus filter karakter Anda. Anda tidak perlu mengusir mereka dengan kata-kata kasar. Wibawa Anda lah yang melakukan seleksi alam tersebut. Lebih jauh lagi, pemahaman ini menyadarkan kita tentang betapa krusialnya menjaga nutrisi lahan pikiran kita agar kita bisa terus mengarahkan fokus pada misi utama kehidupan. Pikiran Anda bukanlah keranjang sampah. Ia adalah sebuah lahan spiritual yang sangat subur dan berharga. Untuk menjaganya, pegang teguh 4 prinsip konservasi mental ini. Pertama, sadari sepenuhnya bahwa waktu Anda adalah sumber daya yang amat sangat terbatas. Kedua, hindarilah drama dan perdebatan kusir yang tidak berkesudahan. Ketiga, terapkan strategi alelopati mental Anda dimanapun Anda berada. Dan keempat, jangan beri ruang sedikit pun pada hal-hal yang tidak relevan. Jangan biarkan rumput liar, entah itu gosip kantor, kecemasan tak berdasar, atau masalah orang lain, menyerap energi Anda. Jika Anda membiarkan mereka tumbuh, visi besar kehidupan Anda akan kekurangan nutrisi dan pada akhirnya akan layu.
Filosofi ini pada akhirnya akan membentuk sebuah karakter yang sangat mapan, yakni sebuah kewibawaan yang hadir tanpa perlu bersuara keras, esensi sejati dari kepemimpinan yang tenang. Kepemimpinan sejati memancarkan wibawa dari karya dan ketegasan prinsip, bukan dari teriakan. Seorang pemimpin yang benar-benar disegani, layaknya pohon raksasa tadi, menata lingkungannya melalui bobot integritas yang ia miliki. Pengaruhnya mengalir bebas layaknya alelo kimia di udara. Kehadirannya dirasakan, batasannya dihormati, namun ia tidak pernah perlu meninggikan suara untuk memaksakan dominasi. Karya dan teladanlah yang menjadi bahasa utamanya. Ini membawa kita pada titik temu dari pembelajaran kita hari ini. Sebuah refleksi akan pentingnya batas diri yang sehat demi memastikan kita memiliki ruang yang cukup untuk bertumbuh. Banyak dari kita yang merasa bersalah ketika harus berkata tidak. Kita merasa egois, tapi ketahuilah, membangun batas bukanlah sebuah kesombongan, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap potensi yang Tuhan titipkan pada kita. Melindungi kedamaian diri Anda adalah sebuah tugas suci. Anda diberi mandat oleh Sang Pencipta untuk menumbuhkan potensi terbaik yang Anda miliki. Dan hal itu mustahil terwujud jika lahan Anda terus-menerus diinvasi oleh hal-hal yang merusak. Maka dari itu, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak melihat ke dalam diri. Apakah lahan kehidupan Anda saat ini sedang dipenuhi oleh rumput liar yang diam-diam menguras habis energi jiwa Anda? Ataukah Anda sudah mulai membangun aura kualitas yang secara alamiah hanya mengizinkan kebaikan dan kedamaian untuk tumbuh bersemi di dekat Anda? Bila Anda senang dengan tayangan pembelajaran seperti ini, silakan subscribe channel Ruang Dosen, aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru, klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan hikmah ini ke orang lain. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda, dan sampai jumpa pada pembelajaran kehidupan berikutnya.